Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Hafida Ulia Azima. Saya dari PPL Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini adik-adik akan belajar bersama Ibu dengan materi tematik tema 4 globalisasi subtema 3 pembelajaran 5. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta adik-adik berdoa dulu ya. Baik, berdoa dimulai. Terima kasih. Materi yang pertama ada kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN atau Association of Southeast ASEAN. Nah, ada yang sudah tahu apa sih ASEAN itu? Apa sih kerjasama yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN itu? Nah, kerjasama itu memiliki arti saling berhubungan, saling membuat jalinan kesepakatan, dan saling mendukung untuk kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Untuk kerjasama antar negara anggota ASEAN itu sudah lama terjalin, baik secara formal maupun non-formal. Nah, Ibu selanjutnya akan membacakan apa saja sih bentuk-bentuk dari kerjasama itu. Apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama pada anggota ASEAN itu? Apakah ada yang sudah tahu adik-adik apa saja bentuk-bentuk kerjasamanya? Baik, Ibu akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk dari kerjasama anggota ASEAN. Yang pertama ada kerjasama di bidang ekonomi. Ada ASEAN PTA atau Preferential Trading Arrangement, yaitu pengaturan dagang preferensial. Pengaturan dagang preferensial itu pertama ditandatangani di Manila pada 24 Februari tahun 1977. Hal tersebut itu bertujuan untuk memberikan kemudahan, mempromosikan, dan memperluas perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang kedua ada kerjasama di bidang sosial budaya. Ada COCI atau COCI, Commit on Culture and Information, untuk mengkoordinasikan kegiatan ASEAN di bidang sosial budaya. Telah dilakukan pertukaran seni dan budaya melalui festival lagu populer dan festival film ASEAN. Dan pada tahun 1972 sudah dibentuk panitia tetap pada bidang sosial budaya tersebut. Dan yang terakhir, ada kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama ada ZOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Adalah perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral yang dikenal dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November tahun 1971. Dan yang kedua ada TAXEA, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, adalah perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara pada tanggal 24 Februari 1976 yang bertempat di Bali. Baik, materi selanjutnya ada poster. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas buat adik-adik untuk membuat poster. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu poster itu apa? Ya, poster ialah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, biasanya poster itu dipasang di tempat-tempat umum atau yang strategis dan banyak orang. Agar apa? Agar banyak orang yang mengetahui informasi pada poster tersebut. Dan biasanya
informasi yang ada pada poster itu umumnya bersifat mengajak. Dan ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Ada isi, bahasa, tulisan, dan warna. Warna yang tepat itu dapat membuat orang yang melihat itu menjadi lebih tertarik. Dan bahasa yang digunakan itu biasanya bersifat persuasif atau mengajak, atau tidak berbelit-belit, singkat, jelas, agar mudah dipahami oleh para pembaca. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari poster. Nah, berikut contoh poster dengan tema cinta produk tanah air. Untuk tugasnya, adik-adik bisa membuat poster dengan tema cinta produk tanah air. Bisa melihat contoh pada gambar tersebut atau melihat dari contoh gambar yang ada di buku atau internet. Selamat mengerjakan adik-adik. Sekian materi dari Ibu, semoga anak-anak mudah untuk memahami dan semangat belajar ya adik-adik. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, bercuci tangan, dan selalu berjaga jarak. Jangan lupa belajar, semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.